Jadi kalau ada yang bilang itu Indonesia gelap, yang gelap kau bukan Indonesia. Jadi betul Pak, kami yang gelap. Masa depan kami, rakyat-rakyat Indonesia yang biasa, masyarakat biasa yang gelap. Yang kerok itu di era Jokowi. Terutama siapa? Luhut Binsar. Itu pengkhianat bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Gagasan Progresif 9, sahabat sebangsa dan setanah air di mana saja Anda berada. Kembali kita akan mengupdate informasi-informasi terkini yang lagi ramai dibicarakan oleh netizen. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Serta jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya sehingga Anda akan terus mendapatkan informasi-informasi menarik lainnya. Saya tidak perlu berlama-lama, mari kita simak video berikut ini. Jadi kalau ada yang bilang itu Indonesia gelap, yang gelap kau bukan Indonesia. Jadi betul Pak, kami yang gelap. Masa depan kami, rakyat-rakyat Indonesia yang biasa, masyarakat biasa yang gelap. Bagaimana pengangguran semakin bertambah, lulusan perguruan tinggi tidak mendapatkan tempat yang layak dan tidak mendapatkan pembayaran yang layak ketika mereka bekerja. Beda dengan negara-negara lain. Mungkin Bapak mendapatkan privilege dengan para pejabat-pejabat yang lain, jadi tidak merasakan apa yang kami rasakan. Mungkin empati Bapak sudah mati, mungkin sense of crisis dari Bapak sudah tidak ada. Kami yang merasakan bagaimana kami kesulitan dan saudara-saudara kami semuanya mendapatkan lapangan pekerjaan, tetapi yang di atas malah berpesta pora. Kekayaan Bapak terutama naik begitu tajam ketika menjadi pejabat, seolah-olah menjadi pejabat adalah bagaimana menunggu kekayaan itu sendiri. Jadi Bapak jangan sombong untuk saat ini. Karena apa? Karena kami yang merasakan. Para pejabat-pejabat seperti Bapak yang tidak akan merasakan karena empatinya tidak ada. Atau mungkin jangan-jangan tidak punya hati nurani Bapak. kita semua harus kompak aja. Bahwa kurang, saya kira pasti adalah kurang. Kalau tidak kurang, ya kau pergi ke surga aja. Saya mau ke surga. Jadi kalau Anda pengen semua perfect, ya kau pergi surga saja ke sana. Begini nih, kalau berhadapan sama kaum boomers, yang satu kalau dikritik ndasmu, yang ini kalau dikritik bukan introspeksi malah nyuruh orang ke surga. Niatnya pemerintah bikin super holding sekelas Temasek di Singapura. Tapi kalau mulut Luhut aja kayak gini, dikritik bukan introspeksi atau memperbaiki yang dikritik, tapi malah nyuruh orang yang mengkritik ke surga. Jangan pernah berharap super holding Danantara yang dibuat Prabowo bakalan kayak Temasek di Singapura. Possibility-nya bukan kayak Temasek di Singapura. Possibility-nya bakal kayak 1MDB di Malaysia, yang jadi mega korupsi, ajang bantaan para pejabat. Kenapa Danantara kualitasnya sulit menyamai Temasek di Singapura, tapi malah mirip dengan 1MDB di Malaysia? Ya lihat aja inisiator Danantara. Inisiatornya adalah tersangka kasus korupsi yang dipenjara 5 tahun, Burhanuddin Abdullah. Dan lagi, pengawas dari Danantara itu bukan dari lembaga penegak hukum sekelas KPK atau kejaksaan, tapi yang mengawasi adalah ormas keagamaan dan mantan presiden. Dan jangan lupa, Danantara itu punya super imun loh. Lembaga penegak hukum sekelas KPK atau kejaksaan tidak bisa serta-merta memeriksa Danantara kalau seandainya ada dugaan korupsi, penyalahgunaan uang, atau fraud. KPK atau kejaksaan harus minta izin dulu kepada DPR kalau mau memeriksa. Ribet bukan? Jadi kompak aja, itu nggak cukup seperti omongan Luhut. Kalau mau Danantara sukses, pejabat terkait atau penyelenggara negara harusnya mau mendengarkan kritikan dan mau memperbaiki sistemnya, mau lebih terbuka, mau lebih transparan, bukan malah menyuruh orang yang mengkritik itu. Kalian mau tahu pejabat-pejabat yang mau gua singkirkan semua? Siapa? Yang kerok itu di era Jokowi. Terutama siapa? Luhut Binsar. Itu pengkhianat bangsa. Kalau kalian pengen tahu, muka dua, muka gila, ya. Itulah orang serakah dengan jabatan semua dipegang, ya. Saya ngomong kayak begini tuh karena saya udah telusurin semuanya, termasuk proyek cangkangnya dia, ya. Dia merampas semua hak rakyat maupun tanah rakyat, ya, manipulasi kertas putih,
dalam blockchain. Atas perintah siapa? Cina. Halo guys, Halo. kita lanjut ngobrol soal gagasan pembentukan Otoritas Investasi Nusantara ya, atau Danantara ya, yang kemarin kita sempat obrolin sedikit. Nah, Danantara ini berakar atau berawal atas inisiatif Luhut Binsar Panjaitan yang sebelumnya mendorong pembentukan Indonesia Investment Authority atau INA melalui Undang-Undang Ciptaker, ya, Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, INA yang disahkan oleh Presiden Joko Widodo dan DPR pada tahun 2021 dirancang sebagai Sovereign Wealth Fund untuk mengelola ya, investasi strategis di Indonesia. Nah, saat ini konsep tersebut dilanjutkan oleh pemerintahan Prabowo Gibran ini dengan nama Danantara. Jelas ya guys ya. Telah disahkan oleh DPR dan akan diresmikan pada 24 Februari 2025. Nah, tapi meskipun gagasan ini sepertinya menjanjikan di atas kertas, terdapat banyak isu-isu mendasar yang perlu dibahas secara kritis. Nah, transformasi dari INA menjadi Danantara ini juga memunculkan pertanyaan serius terkait efektivitas, transparansi, dan keberlanjutan pengelolaan investasi negara. Nah, kalau kita lihat potensi dan tujuan dari Danantara, Danantara ini kan dirancang untuk menarik investasi asing dengan menawarkan peluang investasi di sektor strategis seperti infrastruktur, energi yang terbarukan, dan juga teknologi tentunya. Lalu juga Danantara akan mengelola aset negara, jadi mengoptimalkan aset-aset negara yang selama ini kurang produktif. Lalu juga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan aliran modal asing ke Indonesia untuk mendukung pembangunan nasional. Nah, begini secara teori ya. Nah, secara teori memang keberadaan lembaga seperti Danantara ini menjadi solusi untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan menarik investasi global. Sovereign Wealth Fund berupa yang serupa ini ada juga di negara lain ya, seperti GIC di Singapura atau Temasek Holdings gitu ya, yang telah terbukti sukses mengelola aset negara secara efisien. Nah, tapi apakah sungguh Indonesia mampu mereplikasi keberhasilan tersebut? Nah, disinilah yang harus kita kritisi. Yang pertama adalah soal soal apa? transformasi ya dari INA ke Danantara. Ini sekedar ganti nama atau memang ada perubahan yang substansial? Karena pembentukan Danantara menggantikan INA ini menimbulkan pertanyaan besar. Apakah ini benar-benar transformasi yang membawa perubahan fundamental atau hanya sekedar rebranding? Nah, INA sendiri kan baru berjalan beberapa tahun ya, sejak pembentukannya tahun 2021. Nah, banyak pihak mempertanyakan kenapa lembaga ini harus diganti namanya begitu cepat tanpa ada evaluasi menyeluruh terhadap kinerjanya. Nah, lalu rebranding ini seolah tampaknya seperti langkah politis daripada langkah strategis. Pemerintah seolah ingin menunjukkan terobosan baru dalam tanda kutip. Padahal belum ada bukti nyata bahwa INA gagal gitu mencapai tujuannya. Belum ada buktinya juga sih ya, karena belum ada evaluasi. Nah, jika hanya sekedar pergantian nama tanpa reformasi mendalam, maka upaya ini berpotensi ya hanya membuang-buang waktu dan anggaran negara nantinya. Aduh, bahaya. Belum lagi kalau kita bicara soal resiko korupsi dan pengelolaan yang tidak transparan. Ya, ini kan salah satu kekhawatiran yang paling utama. Jadi potensi penyalahgunaan dana investasi ini sangat besar dengan pengelolaan aset bernilai triliunan rupiah, bahkan sampai hampir 15.000 triliun, dan antara menjadi sasaran empuk bagi praktek korupsi jika tidak diawasi dengan sangat ketat. Nah, Indonesia ini kan memiliki sejarah panjang lah terkait korupsi dalam pengelolaan dana publik ya. Nah, tanpa pengawasan mekanisme pengawasan independen yang kuat, dan antara ini bisa jadi ladang basah bagi para oknum. Ladang basah. Kita lihatlah contoh kasus misalnya soal pengelolaan dana investasi oleh BUMN, seringkali tidak transparan.
misalnya kasus Jiwasraya, Asabri, yang menunjukkan bagaimana lembaga keuangan negara bisa terjerumus dalam skandal besar akibat lemahnya pengawasan. Nah, juga kalau kita lihat soal strategi ini juga nggak jelas nih. Sampai saat ini belum ada strategi yang jelas mengenai bagaimana Danantara akan mengelola aset negara dan menarik investor asing. Nah, apakah fokusnya akan tetap pada infrastruktur seperti INA yang lalu atau akan diperluas ke sektor lain? Nah, ketidakjelasan ini menciptakan ketidakpastian bagi investor yang potensial. Jadi tanpa roadmap yang jelas dan terukur, sulitlah bagi investor asing untuk percaya pada kemampuan Danantara dalam menghasilkan keuntungan jangka panjang. Jadi jika tidak dikelola dengan baik, Danantara ini akan berpotensi menjadi beban fiskal bagi negara, alih-alih menjadi sumber pendapatan baru. Salam.